Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya geng pejabat di Kementerian Keuangan. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang mencapai 300 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaikkan status perkara eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo ke tahap penyelidikan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut KPK juga akan menelusuri dugaan adanya geng Rafael Alun terkait harta kekayaan bernilai fantastis. Pahala mengatakan geng yang nantinya akan ditelusuri yaitu dari teman seangkatan Rafael Alun. Kan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana. So iya, perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat. Misalnya itu yang saya maksud geng. Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, nggak juga lah gitu. Tapi ada polanya yang kita lihat. Oleh karena itu kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya ini. Kayak PPTK bilang pakai orang lain baik, kita lihat bener nggak. Pakai nama lain atau pakai PT, nggak tahu kita. Kementerian Keuangan telah melakukan audit atas kasus Rafael Alun Trisambodo dan mendapati sejumlah temuan tentang penyembunyian aset dan ketidakpatuhan pajak. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh mengatakan aset-aset yang tidak dilaporkan Rafael Alun ini didaftarkan dengan menggunakan nama orang lain seperti kakak atau adik. Awan Nurmawan Nuh juga menyebut ada aset yang didaftarkan atas nama orang tua dan temannya. Sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. KPK juga akan memanggil Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro setelah KPK menemukan istri Wahono sebagai pemegang saham di perusahaan properti bersama istri Rafael Alun Trisambodo. Data LHKPN menyebut Wahono Saputro memiliki kekayaan senilai 14,3 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan 12,6 miliar rupiah, 3 mobil senilai 930 juta rupiah, serta harta bergerak lain, surat berharga dan kas yang totalnya mencapai 2,2 miliar rupiah. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah. Menurut Mahfud, transaksi mencurigakan itu diduga melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Sudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. KPK dan Kementerian Keuangan harus mengungkap pihak-pihak di Kementerian Keuangan yang memiliki harta mencurigakan seperti Rafael Alun Trisambodo demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana DPR melihat fenomena geng pejabat kaya di Kementerian Keuangan yang kini jadi sorotan publik? Kita bahas bersama Putri Aneta Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI. Mbak Putri, selamat malam. Selamat malam Mbak Friska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan seperti bola salju. Dari kasus Rafael Alun, sekarang dicari geng seangkatan pejabat kaya disebutnya oleh KPK. Nah, DPR melihat apa ini yang harus dievaluasi dan bagaimana menindaklanjuti ini agar tuntas? Ya, sebenarnya kami tentu dari Komisi 11 sangat menyayangkan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini yang menyangkut salah satu mitra utama kita di Komisi 11. Dan memang kasus yang menyangkut integritas dari oknum pegawai Kementerian Keuangan itu bukan pertama kali yang terjadi sekarang. Namun tentu dengan kasus penyelewengan yang terjadi akhir-akhir ini juga harus menjadi alarm bagi Kementerian Keuangan untuk segera meninjau kembali dan juga mengevaluasi upaya penegakan integritas yang selama ini berjalan di dalam internal Kemenkyu sendiri. Makanya selain kami di DPR juga mendukung upaya penindakan tentunya dengan pemberian sanksi tegas terhadap para oknum yang telah terbukti bersalah maupun pemeriksaan lebih lanjut tentunya terhadap dugaan oknum lain. Kita juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah bersih-bersih yang akan dilakukan Kementerian Keuangan dalam suatu kerangka reformasi yang secara menyeluruh gitu dan bisa efektif. Jadi kalau menurut kita tidak hanya reformasi dari segi
segi organisasi misalnya, kelembagaan, proses bisnis, infrastruktur, ada juga harus penguatan dan juga pendisiplinan, terutama akan nilai-nilai integritas pada pilar sumber daya manusia di Kementerian Keuangan sendiri. Jadi dengan begitu, tentu harapannya Kementerian Keuangan tetap bisa menunjukkan kinerja positifnya untuk mengawal keuangan negara dan sekaligus menjadi contoh bagi kementerian lain dalam hal menindak kasus-kasus seperti ini. Karena memang akhir-akhir ini kredibilitas dari instansi Kementerian Keuangan ini sedang menjadi negatif dan tentu harus dipulihkan kembali untuk mengembalikan kepercayaan publik. Apalagi kita akan menghadapi deadline dari SPT tahunan pada tanggal 31 Maret. Dan memang institusi ini kan sangat berperan sentral gitu dalam upaya kita mengejar penerimaan negara. Dan kita di Komisi 11 bersama dengan pemerintah kemarin juga sudah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan juga Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dan itu kan ikhtiar kita untuk merapihkan lagi sistem penerimaan keuangan negara kita supaya bisa mencapai target-target yang diberikan oleh pemerintah gitu. Jadi ya ini harapannya bisa menjadi momen untuk reformasi tersebut. Ini momen reformasi, tapi dengan adanya kasus yang masih bergulir, DPR apa melihat ini akan berdampak mau tidak mau kepada penerimaan negara, APBN tahun ini? Ya, target penerimaan pajak dan bea cukai kita untuk tahun ini memang bisa kita bilang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini sendiri target keseluruhan itu mencapai 2021 triliun. Untuk pajak 1.700 triliun dan bea cukai 300-an triliun. Jadi ini merupakan target tertinggi sepanjang sejarah, merupakan target ambisius dan sebenarnya ketika kita membuat target ini di Komisi 11 bersama dengan pemerintah tentunya kita merasa target ini menjadi cukup relevan dan juga berbanding lurus dengan potensi pertumbuhan sepanjang tahun melihat dari catatan tahun sebelumnya. Apalagi kita juga melihat realisasi penerimaan kinerja dari perpajakan sendiri yang juga sangat impresif. Target yang terpenuhi itu mencapai 114%. Tapi itu sebelum terjadi semua permasalahan yang sekarang sedang terjadi. Makanya kita sangat berharap Kementerian Keuangan bisa segera mengusut lah setidaknya aktor-aktor yang terlibat dan juga bisa mencegah agar kasus ini menjadi sebuah bola salju yang besar yang dapat mempengaruhi pencapaian laporan SPT tahunan. Dan tentu banyak sekali masyarakat yang merasa kecewa dengan adanya kasus ini dan kita di sini dari Komisi 11 sebenarnya ingin juga mengajak masyarakat Indonesia dimanapun teman-teman berada untuk tetap menjadi warga negara yang baik, taat pajak dan sambil juga mengawasi langsung proses transformasi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Gitu. Ibaratnya setitik rusak susu sebelanga. Nah kalau berikutnya kalau dari DPR apa akan segera memanggil Kementerian Keuangan? Karena DPR sekarang kita sedang memasuki masa reses, jadi tidak ada sidang sama sekali di DPR sampai dengan pertengahan bulan ini. Namun tentunya yang akan menjadi perhatian kepada kita ketika nanti kita bersidang lagi adalah bagaimana kita bisa berkoordinasi dan juga mendengar langsung terutama dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan kinerja dan juga kualitas pengawasan internal di sana. Jadi menurut kita tentunya hal-hal seperti ini pengawasan internal harus segera dievaluasi untuk kita bisa mengidentifikasi di mana saja loopholes yang selama ini menjadi celah untuk dipermainkan oleh oknum-oknum tersebut. Karena Kementerian Keuangan ini kan sebenarnya sudah ada 3 lines of defense-nya yang selama ini sudah berjalan, tapi ternyata masih bisa diselewengkan. Jadi menurut kita itu Mbak Friska. Dan taruhannya kepercayaan publik. Terima kasih atas waktunya Putri Aneta Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI. Terima kasih Mbak Putri, selamat malam.